Halo, Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam Mimbar Agama Katolik. Dan tentunya di sore hari ini kita masih terus akan membahas seperti apa Alkitab untuk membuat kita semakin bersemangat menjalani hari-hari kita. Paling tidak di sepanjang hari ini untuk menenangkan kita semuanya. Dan di Mimbar Agama Katolik sore hari ini kita akan membahas soal seperti apa Maria dalam sejarah keselamatan. Namun sebelumnya telah hadir Bapak Yohanes Bosco yang akan memberikan kepada kita seperti apa perspektif Alkitab seperti itu ya memandang seorang Maria dan seperti apa iman Katolik memandang sosok ini seperti itu. Mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa Pak Yohanes yang akan dipimpin oleh Pak Yohanes. Baik, selamat sore semua, seluruh umat dimanapun berada. Mari kita awali Mimbar Agama Katolik pada kesempatan sore hari ini dengan berdoa. Doa saya pimpin secara Katolik dan yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan menganugerahkan rahmat keselamatan bagi kami semua melalui Yesus Kristus yang lahir dari Bunda Maria yang Engkau pilih sendiri sebagai pilihanmu dalam sejarah, dalam karya keselamatan. Pada kesempatan sore hari ini kami mohon rahmat-Mu, terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat menyebarluaskan kebenaran-kebenaran iman tentang sejarah dan atau karya keselamatan bagi seluruh umat yang Engkau anugerahkan melalui Yesus Kristus yang lahir dari Santa Perawan Maria. Kami serahkan seluruh proses ini ke dalam kuasa-Mu dengan harapan bahwa umat-Mu semakin memahami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang lahir dari Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Pak Yohanes, kita bicara soal Maria dalam sejarah keselamatan. Kalau kita bicara soal sejarah ini kan cerita yang sangat kompleks ya, Pak Yohanes. Oleh karena itu mungkin Bapak yang akan menentukan kita akan membahas ini ujung pangkalnya atau pangkalnya dulu deh. Dari mana kita akan membahas soal topik kita sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan mulai dengan rencana keselamatan Allah yang dimulai dengan kisah penciptaan manusia yang kemudian dalam proses selanjutnya manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa yang dikisahkan dalam Kejadian bab 3, itu dikisahkan bahwa ada sejumlah aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia yang diciptakan Adam dan Hawa, tapi kemudian dilanggar karena godaan dari setan, dari ular ya. Nah, kemudian karena mereka sudah melanggar perintah Allah, manusia itu kemudian diberi punishment, mereka keluar dari Taman Eden. Tetapi ular itu sendiri juga diberi punishment bahwa dari keturunan aku akan membuat permusuhan dengan perempuan ini. Perempuan itu yaitu Eva itu, Hawa itu. Keturunan Hawa itu yang akhirnya sampai pada Maria sebagai keturunan Hawa. Nah, Allah menyatakan atau bersabda bahwa dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kepalamu itu kepala ular itu, artinya kepala setan. Nah, disitulah terdapat nubuat bahwa, bukan nubuat, malah itu sabda Allah sendiri, bahwa Maria akan menjadi perempuan yang terpilih dan dari keturunan Maria itulah akan lahir Yesus itu dari Kejadian.
Kemudian di Perjanjian Lama juga, kalau kita tarik dari sejarah keselamatan dari Perjanjian Lama, itu di Yesaya bab 7. Itu telah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa akan lahir dari seorang perempuan, seorang yang disebut Emmanuel, Allah beserta kita. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Yesus itu akan lahir dari Bunda Maria, Maria yang akan melahirkan. Nah, itu kisah tentang Maria yang dinubuatkan oleh Yesaya, tapi ditarik ke awal dari Kejadian. Allah sudah merencanakan bahwa akan lahir seorang perempuan dari keturunan Hawa. Itu dari Perjanjian Lama. Kemudian Perjanjian Baru itu sudah jelas kalau kita baca mulai dari awal di Matius itu sudah diterangkan mengenai atau sudah digambarkan data tentang silsilah Yesus. Ya. Dari mana ya. Saya tidak terlalu hafal ya. Tapi kemudian dari keturunan Daud itu akan lahir salah satu keturunan pada level tertentu, yaitu ibunya atau ibu dan bapaknya Maria. Kemudian lalu dari Maria lahir Yesus. Itu dari sisi sejarah ya. Dari sisi sejarah. Kemudian setelah Maria lahir lalu hidup dan berinteraksi sosial di zaman itu, lalu Allah merencanakan bahwa Maria lah yang menjadi pilihan Allah untuk menjadi bunda penebus, bunda penyelamat atau bunda Yesus. Nah, itu dimulai dengan pemberitaan dari malaikat Gabriel. Pemberitaan malaikat Gabriel, di mana ketika pada suatu saat tertentu Allah mengutus malaikat Gabriel untuk mengunjungi dan memberitakan kabar gembira dari Allah bahwa Maria terpilih untuk menjadi bunda Yesus, bunda penebus. Di situ kan kita bisa tahu ceritanya. Kalau untuk umat Kristen dan Katolik itu sangat tahu cerita tentang pemberitaan kelahiran Yesus itu, di mana malaikat dengan sangat sopan, sangat baik menyampaikan salam kepada Bunda Maria, lalu dijawab oleh Bunda Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak Allah yang maha tinggi, kemudian menjadi raja yang tidak akan berkesudahan dan seterusnya. Dan itu nyatanya pada Yesus. Nah, mendapat kabar gembira atau rahmat yang sangat istimewa dari Allah itu, Maria kemudian menanggapi dengan menyampaikan puji-pujian. Di Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55 itu Maria bersyukur, berbahagia karena mengalami rahmat bahwa dia adalah wanita satu-satunya yang terpilih dari seluruh wanita di dunia ini sebagai bunda penebus, bunda penyelamat. Itu kira-kira gambaran singkatnya ya. Kemudian kalau kita tarik lebih jauh sampai ke karya-karya Yesus itu, kita bisa lihat bahwa Bunda Maria itu sungguh-sungguh mengikuti perjalanan karya Yesus. Pada saat-saat tertentu Bunda Maria mengalami bahwa seolah-olah Yesus menolak keberadaan dia sebagai ibunya. Ternyata tidak. Yesus justru malah menegaskan bahwa yang menjadi ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Dan Maria adalah pelaksana kehendak Allah yang paling pertama dan utama. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah menjadikan dia sebagai pilihan dalam kondisi di mana dia belum bersuami,
dia sangat yakin bahwa Allah sungguh-sungguh mewujudkan rencana keselamatan itu dengan baik dan benar untuk dirinya. Sehingga dia mengambil sikap, menyatakan kesediaannya sebagai hamba melaksanakan kehendak Allah. Disitulah pernyataan Yesus membuktikan bahwa beliau menyatakan bahwa yang melaksanakan kehendak Allah itulah orang yang menjadi ibuku, menjadi saudaraku. Maria adalah orang pertama dan utama, baru diikuti oleh manusia-manusia lain, umat-umat yang lain. Ya, landasan ini tentunya yang membuat iman Katolik seperti itu ya Pak, yang mendasari iman tersebut. Dan ada satu pernyataan dari Maria yang cukup fenomenal, meskipun waktu itu dia masih anak gadis ya Pak ya, maksudnya dia tidak punya suami, dan dia mengucapkan kata puji-pujian itu untuk saya sebagai seorang perempuan itu tentu tidak mudah. Dan di akhirnya itu dia berkata begini bahwa sesungguhnya aku ini hambamu. Hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-perkataanmu itu. Dan menurut saya itu memang tidak bisa diucapkan oleh manusia biasa, Pak Yohanes. Oke. Baik, kita juga masih akan membahas soal topik ini, seperti apa peran Maria dalam gereja Katolik. Namun saat lagi, tetaplah bersama dengan kami.